Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu dararaman sadayana, mudah-mudahan yang jawab salam semua hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat ibu-ibu semua dipenuhi tahun ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat berbahagia pada pagi hari ini kita bersilaturahim dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah langkah-langkah kita tempat ini tercatat sebagai amalan ibadah. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan ibadah itu insya Allah fisabilillah. Kalau ada orang yang meninggal di jalan Allah, ke surga atau ke neraka kira-kira? Surga. Siap ibu-ibu ke surga? Angkat tangan yang siap ke surga. Allahu Akbar. Seueur geuning. Cekap moal nih. Cekap moal teh. Subhanallah. Kalau ada yang meninggal dunia saat ini niatnya lillahi ta'ala karena ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah langsung ke surga. Ada yang siap meninggal hari ini? Angkat tangan yang siap. Doanya makbul. Nah sararian ya. Can lebaran Ustaz, can meser acuk lebaran, can bayar hutang dan seterusnya. Yang punya hutang di atas 100 juta angkat tangan. Alhamdulillah. Di atas 50 juta teu aya, alhamdulillah. Yang punya hutang 10 juta sampai 20 juta angkat tangan. Arisinnya ari pas hutang mantrisin. Subhanallah. Luar biasa. Tema kita ibu-ibu pada siang hari ini, tema kita akan menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan kita. Maka bagi siapa yang ingin urusan-urusannya lancar, yang permasalahan-permasalahannya selesai hari ini, tahun ini, maka tolong disimak dengan baik dan seksama. Ada door prize gak teh? Mana door prize kadieukeun atuh? Di samping nanti ada yang tanya isinya apa. Dan insya Allah yang tidak dapat door prize, insya Allah dapat door prize dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Door prize yang pertama, ya can mulai tuh saya door prize ya. Judul atau tema kita siang hari ini, siapa yang tahu angkat tangan yang paling pertama teh? Yang pertama silakan. Belum. Berarti kita hitung dulu ya. Sebentar. Saya minta tolong dilihat yang angkat tangan pertama. Siapa yang tahu tema kita siang hari ini? Belum dihitung. Ya, siap-siap. 1, 3. Waduh, hese. Siapa? Ibu yang baju biru siapa? Silakan Bu, yang kenceng. Bahagia bersama Al-Quran. Kumaha? Pas? Oh, Pas betul Ustaz. Bahagia bersama Al-Quran. Temanya betul. Ibu mau pilih yang mana ini?
Apal wae butenya. Selamat Ibu, jazakallah khair. Jazakallah khair. Dipoto lah. Iya. Alhamdulillah, tema kita pada siang hari ini bahagia bersama Al-Quran. Jadi yang mengikuti tema ini insya Allah pulangnya akan bahagia. Yang punya hutang lunas insya Allah. Terus yang punya masalah selesai masalahnya. Luar biasa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu Al-Quran itu diturunkan di negara Arab. Siapa yang pernah ke negara Arab? Cung. Yang pernah ke Mekah, Madinah, Cung? 1. Siapa lagi? 2, 3, 4, 5. Subhanallah. Kita doakan yang belum berangkat ke tanah suci untuk haji dan umroh, bukan untuk TKW. Kita doakan semoga tahun ini atau tahun depan berangkat ke tanah suci. Insya Allah, insya Allah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Qur'an itu dulu diturunkan di Jazirah Arab. Tepatnya di 2 kota suci, namanya kota apa? Kota apa? Pertama kali turun memang di Gua Hiro, tapi di kota apa namanya? Mekah dan Madinah. Di kota Mekah dan Madinah luar biasa, diturunkan lebih kurang 30 juz, 114 surat. 114 surat dimulai dari Quran surat Al-Fatihah, diakhiri dengan Quran surat An-Nas. Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dari semenjak turunnya 1400 tahun lebih lamanya, tidak berubah-ubah sampai saat ini. Persis sama, bacaannya sama, dan itulah salah satu bentuk dan bukti mukjizat Al-Quran. Luar biasa. Ribuan, ratusan ribu, jutaan orang menghafalkan Al-Quran. Maka inilah salah satu cara Allah menjaga Al-Quran itu supaya tidak berubah. Alhamdulillah sampai saat ini satu harokat pun, satu huruf pun dari Al-Quran tidak ada yang berubah. Sama dari semenjak diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai saat ini dan sampai hari kiamat tidak akan berubah. Satu harokat pun tidak akan berubah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum turunnya Al-Quran, dulu ketika ada keluarga suami istri melahirkan seorang perempuan, anaknya yang perempuan ini dikubur hidup-hidup. Sebelum Al-Quran ini diturunkan, perempuan itu tidak ada harganya di depan manusia.
pernikahan tidak ada. Pernikahan yang ada adalah pernikahan-pernikahan dengan sistem jahiliyah. Salah satu sistem pernikahan adalah pewarisan. Pewarisan maksudnya apa? Suami istri menikah, ada laki-laki, ada perempuan, melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah itu bapaknya meninggal dunia, maka ibunya adalah warisan buat anaknya. Nauzubillah min dzalik. Seorang perempuan, seorang laki-laki menikah, lalu suaminya melihat ada laki-laki yang tinggi besar. Kata laki-laki ini, wah, saya pingin punya anak seperti orang itu. Lalu dipanggil istrinya, hei kadia, lihat itu laki-laki itu, iya, pergi kamu tidur berzina dengan laki-laki itu, nanti kalau punya anak, anak itu punya saya. Ada seorang perempuan, kalau sekarang ada poligami, kalau dulu poliandri. Tahu poliandri, Bu? Poliandri itu seorang perempuan tapi punya laki-laki lebih dari 3, lebih dari 1. Alah gini. Luar biasa. Dan ini kebiasaan yang tidak dibuat-buat dan tidak dianggap aneh dan tidak dianggap aib. Biasa we gitu mah. Nauzubillah min. Ketika seorang perempuan berzinah dengan 10 orang laki-laki, perempuan ini berhak untuk memanggil 10 laki-laki yang pernah menzinahi dia ketika melahirkan. Sok baris. Nauzubillah min. Perempuan ini berhak ditingali eta putrana, kamu bapaknya. Padahal belum tentu si dia bapaknya. Ini adalah gambaran bagaimana masyarakat jahiliyah itu menghinakan perempuan saat itu. Nauzubillah min. Datanglah Al-Quran, dimuliakan Al-Quran, dimuliakan perempuan, dimuliakan wanita itu. Ibu-ibu, ketika Al-Quran ini turun, saat itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Perbudakan, yang miskin, yang fakir jadi budak orang-orang yang kaya, diperjualbelikan. Wal iyadu billahi min. Yang kuat menindas yang lemah. Minuman keras, anggur bahasa orang ayeuna, bir bahasa orang ayeuna, itu adalah minuman biasa. Sampai ada istilah mandi naon? Mandi arak, mandi minuman keras. Bisa tidak kebayang oleh ibu-ibu gambaran masyarakat seperti itu? Di mana-mana orang mabok, di mana-mana orang berzina, di mana-mana orang dijadikan budak. Wal iyadu billahi min. Kalau sekarang bentuk mabuk-mabuk ini macam-macam. Selain minuman ada narkoba dengan berbagai macam turunan-turunannya. Luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Apakah dulu ada perzinahan, sekarang ada perzinahan? Ada nggak kira-kira saat ini? Di mana, Bu? Apa? Di Subang ayam tak kira-kira?
Ibu, halo. Saya punya teman pengusaha cerita. Ini mah cerita nyata. Pengen dengar? Suatu hari teman saya ingin beli semen, tapi semen yang mau dibeli bukan 1 sak, 2 sak. Kalau pengusaha beli semen kira-kira berapa sak? Seberapa sak kira-kira? 100 sak cekap? Bisa jadi ribuan. Luar biasa. Dia cerita luar biasa, Bu. Yang mengatakan bahwasanya yang punya uang itu enak. Lihat, dengarkan cerita ini. Betapa tidak enaknya yang punya uang banyak. Teman saya ini saking pinginnya orang dekat dengan dia, pingin usaha bareng sama dia, segala lobby dilakukan, termasuk lobby saat ini adalah dengan perempuan. Nauzubillah min. Teman saya ini di lobby supaya ikut dan bisa berbisnis dengan dia. Akhirnya dia diajak, ini dia cerita sendiri. Diajak di sebuah daerah di perkotaan, saya tidak sebutkan namanya, bisa jadi di Subang, tapi kelihatannya tidak di Subang karena bangunannya itu mentereng beberapa tingkat, dan ternyata bangunan itu yang bertingkat-tingkat itu isinya semua perempuan, Bu. Tingkatan paling atas itu perempuan yang paling cantik. Tingkatan kedua, tingkatan ketiga, terus. Berarti anu paling bawahnya pang? Apal wae. Ya, dia diajak ke tingkat yang paling tinggi. Ternyata isinya perempuan semua. Tos saya namanya. Badan sebab nami itu teh. Nauzubillah ini. Dengan pakaiannya seadanya. Ditulis namanya. Lalu teman saya ini disuruh, "Mangga Pak, silakan Pak." Maksudnya apa? Silakan pilih. Nauzubillah min zalik. Jadi ternyata disuruh milih. Ketika misalnya, oh saya mau si A, nanti dipanggil, "Oi A, kadieu." Layani si Bapak. Nauzubillah min. Dan itu dikelola secara profesional. Profesional teh naon? Nauzubillah min dzalik. Akhirnya setelah terjadi apa yang terjadi, nanti perempuan ini diperiksa lagi sama dokternya spesial. Iya ya lecet nanti. Nauzubillah min. Itu asli terjadi, ada kenyataan, bukan hanya di satu tempat tapi di berbagai macam tempat di daerah kita. Sekarang tanya lagi minuman keras. Sekarang tanya kondisi ekonomi kita. Ini tadi ditanya siapa yang punya hutang? Oh, banyak yang punya hutang. Subhanallah, subhanallah. Jadi ternyata semua permasalahan-permasalahan itu ketika Al-Quran itu diturunkan saat itu selesai. Semua terselesaikan oleh Al-Quran. Ini contoh, Bu, ya. Di dalam Al-Quran ada surat namanya Quran surat An-Nur. Surat An-Nur. Pernah baca Quran surat An-Nur, Bu? Surat An-Nur. Siapa yang bawa Al-Quran angkat tangan? Hitungan 10. Ini nanti kita kasih hadiah. Siapa di antara ibu-ibu yang pertama kali bisa buka Quran surat An-Nur? Dipersilahkan, hitungan 10. Langsung angkat tangan. 1. Ini Bu Dian ini. Silakan Bu Dian. Ibu Dian ini. Ya, silakan Bu. Dilihat benar tidak? Surat An-Nur. Betul Ustaz. Masya Allah. Teh, punten teh. Jazakillah khair. Salah satu ayat
di antara contoh ini ya dalam Quran surat An-Nur ini gambaran dulu bagaimana masyarakat jahiliyah saat itu. Jazakillah khair. Jadi dalam Quran surat An-Nur ini dijelaskan salah satunya apa? Kalau kita mau masuk rumah seseorang maka harus izin dulu. Fasallimu ala ahliha. Maka ucapkan salam, ketuk pintu, dan itu ternyata ada dalam Al-Quran. Ah, Ustadz, itu mah biasa atuh ayeuna mah. Teu aya Al-Quran ge da tos jadi kebiasaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada yang jawab 3 kali itu pulang, berarti tidak diizinkan. Nah, ini salah satu ajaran dalam Quran surat An-Nur. Ini contoh saja. Nah, dulu sebelum Al-Quran ini turun, tahu nggak penyebab kenapa ayat ini turun? Subhanallah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, kalau mau masuk rumah orang itu tidak ada izin, tidak ada salam. Selonong boy, we masuk, we. Mau ada perempuan lagi tidak pakai kerudung, mau ada perempuan anak gadis yang sedang tidur, laki-laki perempuan yang masuk mau pagi siang sore malam, tidak ada yang melarang. Itu kebiasaan masyarakat jahiliyah saat itu. Nah, ternyata Quran surat An-Nur ini menjelaskan, tidak boleh, tidak bisa lagi saat ini begitu. Jadi kalau kita mau bertamu harus izin dulu, salam dulu. Kalau sudah ada izin dari yang punya rumah baru boleh masuk. Kalau belum ada izin berarti tamu tidak diundang. Lihat bagaimana Al-Quran merubah kebiasaan-kebiasaan kejahilian itu. Yang dulu wanita-wanita itu dihinakan, sekarang dimuliakan oleh Al-Quran. Yang dulu yang suka mabuk-mabukan itu ternyata dalam Al-Quran dilarang oleh Al-Quran. Subhanallah. Yang dulu wanita-wanita yang tadinya menjadi fitnah itu menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, akhirnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau sudah tutup aurat, tutup pakai kerudung, ya. Nah, ini bisa menjaga mata-mata yang penuh dengan syahwat. Jadi sering terjadi perzinahan, pelecehan seksual itu karena yang memancing duluan adalah perempuan-perempuannya. Dan perempuan mah dipandang dari balik, kiri, kanan, bawah, atas itu teh cantik semua. Kelihatan indahnya. Maka harus ditutupan, maka harus dipelihara itu aurat. Yang halal melihat hanya suami dan yang muhrim-muhrimnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Bapak-bapak, bapak-bapak di sini nggak ada ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an turun itu adalah membawa solusi buat umat, buat generasi saat itu dan saat ini. Kita merasakan Al-Quran itu adalah solusi. Nah, pertanyaan berikutnya, pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz, kan kata Ustadz itu Al-Quran itu solusi. Pertanyaannya kenapa? Lalu kenapa saya punya banyak masalah tapi kok saya tidak bisa diberikan solusi oleh Al-Quran? Sok atuh cenah Al-Quran teh solusi. Sok atuh abdi teh gaduh masalah ayeuna teh banyak hutang. Sok atuh Al-Quran tiasanten bayar hutang abdi. Sok atuh saya punya masalah keluarga, bisa enggak saya diselesaikan masalah saya dengan Al-Quran? Masing-masing ibu-ibu ini kalau ditulis, dikasih sekarang kertas-kertas, tulis Bu tanpa nama, masalah-masalah ibu teh naon wae. Kita yakin, seyakin-yakinnya ibu-ibu punya masalah yang berbeda-beda. Dan saat ini, detik ini kita sampaikan bahwasanya solusi dari permasalahan-permasalahan kita adalah
Al-Quran. Adalah Al-Quran. Tapi pertanyaan itu belum dijawab. Saya punya banyak masalah Ustadz, tapi maksudnya Al-Quran adalah solusi itu bagaimana? Bisa Al-Quran teh membayar hutang-hutang saya? Bisa Al-Quran teh menyelesaikan permasalahan keluarga saya? Bisa Al-Quran teh menyelesaikan permasalahan masyarakat serta negara saya? Dan seterusnya. Jawabannya adalah bisa. Pertanyaan besarnya, kenapa masalah ini masih ada padahal Al-Quran saat ini masih kita pegang? Nah, kira-kira yang bisa jawab siapa? Yang berani menjawab, yang berani saja, mau benar mau salah, pokoknya kita kasih hadiah. Angkat tangan hitungan ketiga. Belum dihitung, Bu. 1, 2, 3. Nah, mana tuh? Nah, Bu, silakan Bu. Kerudung hitam, bajunya keren. Maka berdiri, Bu. Waalaikumsalam. Jawabannya adalah Allah masih menunda jawabannya. Allah masih menunda jawabannya. Kira-kira benar gak, Bu? Tapi dikasih hadiah dulu, Bu Teh. Dikasih hadiah dulu, ini luar biasa keberaniannya. Jazakillah khair. Ibu siapa namanya? Tenok. Luar biasa. Jawabannya adalah Allah masih menunda jawabannya. Ini jawaban yang sebenarnya kurang tepat karena jawabannya sudah ada dalam Al-Quran sebenarnya. Al-Quran sudah ada jawaban semuanya. Luar biasa. Sampai harga tomat hari ini pun ada dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menunjukkan harga tomat hari ini dalam Al-Quran? Ayatnya di mana? Ayat berapa? Wah, ini mah langsung dikasih HP sih namanya. Siapa yang tahu ayat berapa? Harga tomat hari ini ayatnya dalam Al-Quran ada nggak kira-kira? Piraku tapal Bu harga tomat hari ini? Harga cabe. Hah? Subhanallah, benar ya. Sampai harga tomat pun ada di dalam Al-Quran teh. Harga cabai ada. Ayat gitu ya. Asal tuh pernah baca Pak. Pernah baca nggak harga tomat hari ini dalam Al-Quran teh ayatnya naon? Luar biasa. Jadi suatu hari ada salah seorang bapak profesor kedatangan tamu, Bu. Namanya Profesor Umar Al-Kafi. Kedatangan tamu, kata tamu ini tamunya orang non muslim. Lalu kata dia, Bapak Profesor, saya dengar di Al-Quran teh segala ayat. Bener. Tah, ayeuna mah buktoskeun. Buktikan bener tidak di dalam Al-Quran teh segala ayat. Satu pertanyaan saya, Bapak Profesor, berapa harga tomat hari ini? Jawabannya saya pingin jawabannya dari ayat Al-Quran. Tah, kira-kira kalau saya ditanya begitu bisa tidak kira-kira jawabnya? Luar biasa. Bapak Profesor ini singkat cerita memanggil petani tomat langsung. Panggilkan saya petani tomat. Orang non muslim ini tidak puas. Saya juga bisa kalau begitu mah. Akhirnya datang petani tomat lalu ditanya, berapa harga tomat hari ini? Disebutkanlah harga tomat hari ini sekian. Maka sang profesor mengatakan, inilah jawaban dari Al-Quran. Luar biasa. Atuh begitu mah bisa atuh saya juga gitu ya. Ternyata ada salah satu potongan ayat yang disebutkan dalam Al-Quran yang mengatakan apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir kalau kamu tidak tahu tentang permasalahan itu. Ahli zikir di sini bukan berarti ahli tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak, harga tomat seberapa? Adukah? Dan seterusnya.
Ahli zikir di sini maksudnya adalah ahli dalam bidangnya. Kalau ingin tahu tentang kedokteran, tanya Pak Dokter. Kalau ingin tahu tentang pertanian, tanya petani. Tukang duren, tukang nanas, ingin tahu tentang nanas, tanya tukang nanas. Itulah yang disebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikirnya, yang ahlinya. Kalau kalian tidak tahu, maka luar biasa orang itu termanggut-manggut. Ternyata betul. Nah, termasuk permasalahan-permasalahan kita. Kira-kira ada tidak ayat-ayat Al-Quran yang bisa membebaskan kita dari hutang-hutang kita? Bisa nggak kita menjelaskan ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita melunasi hutang-hutang kita? Ada tidak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan keluarga saya, menyelesaikan permasalahan negara saya, menyelesaikan permasalahan anak-anak saya yang bandel ini? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ternyata dalam Al-Quran ada solusinya. Dan inilah sebabnya kita hadir di tempat ini, dalam acara ini, dalam pesantren Ummahat, dan termasuk dalam kajian-kajian keislaman setiap minggunya. Di majelis-majelis ta'lim kita akan terus mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran, di mana di dalamnya terdapat solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Subhanallah. Jadi solusi-solusi dari permasalahan ibu-ibu yang begitu banyaknya itu, yang tadi kita sebutkan, kalau masing-masing menulis, maka permasalahannya luar biasa. Masing-masing itu Masya Allah sangat begitu banyak. Salah satu contoh Bu, Pak, saya Bapak anak, salah satu ajaran Al-Quran itu adalah silaturahim. Betul? Silaturahim. Alhamdulillah berkat silaturahim kita punya banyak teman di mana-mana. Suatu hari ada salah seorang teman dari Pagaden nelpon siang hari, Ustadz, saya sudah bingung. Saya sudah bingung. Ini anak saya perempuan, sudah usianya, tapi belum dapat jodoh wae. Puntenlah kalau ada jodoh buat anak saya. Itu permasalahan. Kepikiran ibu nak, kepikiran bapak nak. Tidak lama kemudian ada teman silaturahim nelpon dari Bali. Dari Bali Pak, Bu. Ustadz, saya mohon bantuan. Ini anak saya laki-laki, pang agengna can nikah wae. Luar biasa. Ada nggak solusinya? Tadi saya nggak kepikir, tapi karena dia yang di Pagaden nelpon, si Gana mah nggak jodoh ya. Luar biasa. Allahu Akbar. Dan ternyata memang kita hanya wasilah saja. Ternyata setelah kita pertemukan cocok. Luar biasa. Allahu Akbar. Tahadus bin ni'mah. Ini sebuah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ajaran dan arahan tentang silaturahim. Ayat-ayat Al-Quran tentang silaturahim. Setelah meninggalnya almarhumah istrinya Aminana, siapa namanya? Ustazah Nina. Ini yang terdekat Bu. Ini salah satu solusi dari Al-Quran juga, silaturahim. Saya terus terang kemarin termasuk yang sibuk sekali mencarikan pengganti almarhumah. Saya cari dari Madura, tidak cocok Bu. Saya cari dari Jawa, tidak ada yang pas. Saya cari dari Jakarta, meren lebih di 10 ku ambil tadi.
Mi cocok untuk cocok untuk luar biasa. Eta mah jual mahalna luar biasa. Waktu berjalan waktu, saya sedang duduk di depan aula Aswaidi di depan sana. Meninggal almarhum Bapak Sartam. Banyak warga yang naik ke atas untuk mengiringi jenazah almarhum Bapak Sartam. Ketika saya sedang duduk di depan aula Aswaidi, luar biasa. Ini tidak apa-apa diceritakan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan sudah terbukti subhanallah gitu ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk Pak RW datang menyamperi saya. Datang we. Pak RW juga mengatakan dukanya Pak Ustadz cenah gitu. Motor teh asa diarahkeun we ka dinya cenah gitu. Karena melihat Pak Ustadz sedang sendiri, akhirnya saya nyamperin. Ngobrolnya sekedar. Luar biasa. Pak RW curhat, kumaha atuh Pak Ustadz? Neng teh dugi ka ayeuna teh eta pikiran abi teh hiji-hijina teh can nikah wae. Ditanya tos gaduh, tenang we Bapak cenah. Luar biasa. Ketika ngobrol seperti itu abi teh ingat ke Ami. Luar biasa. Pak RW, kumaha upami sareng Ami? Mangga we upami keur saeun mah. Luar biasa. Allahu Akbar. Langsung silaturahim ke Ami. Mi kersang teu sareng putrina Pak RW. Neng saha namina? Sanes Neng Diannya. Luar biasa. Apa ini kata Aminya? Mangga upami keur saeun mah. Luar biasa. Akhirnya saya telepon Pak RW siga nama ieu mah jodohna. Jawabannya sama persis. Calon mertua, calon menantu, jawabannya sama. Ini silaturahim. Solusi Al-Quran lewat ajaran silaturahim yang ada di dalam Al-Quran. Dan banyak cerita-cerita solusi-solusi yang lain, ya, yang awalnya dan berasal dari Al-Quran. Satu lagi sebelum kita tutup. Di dalam Al-Quran, wabil khusus di dalam bulan suci Ramadan ini, ada salah satu perintah Al-Quran yang sangat luar biasa dan yang jarang kita sadari. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Rentetan ayatnya, rangkaian ayatnya nyambung dengan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tentang doa. Dan ibu-ibu, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana takdir-takdir kita tahun ini dirubah, ditulis ulang. Maka ibu-ibu yang punya hajat ditulisan. Doa sebelum buka puasa. Doa sebelum buka puasa itu makbul, sangat makbul. Dan doa ketika sahur sangat makbul. Doa sebelum puasa, sebelum berbuka puasa, doa ketika sahur, termasuk doa ketika qiyamul lail, ketika tarawih. Makanya yang tarawih, yang benar tarawihnya, entong asal cepet beres, luar biasa. Tapi yang tenang. Doa di 3 waktu itu makbul sekali, Bu. Coba ditulisan ayeuna hajat ibu teh naon. Ditulisan langsung diajukan di 3 waktu itu.
maka insya Allah makbul, makbul, makbul. Salah satu perintah Al-Quran adalah doa. Ini ada teman saya, ustadz saya, waktu kuliah dari kos-kosannya itu ke kampus selalu melewati rumah besar, dan teman saya ini, ustadz saya ini yakin akan perintah ajaran doa ini dalam Al-Quran, dan dia tidak ragu sedikit pun kepada Allah. Akhirnya apa yang dilakukan? Setiap kali pergi ke kampus mau kuliah, lewat rumah ini diusap-usap eta teh tembok rumah teh. Kira-kira diusap kayak kumaha? Doa langsung. Ya Allah, abi teh hoyong rumah ini teh. Ya Allah, mudah-mudahan rumah ini milik saya nanti ke depannya. Ini doanya bertahun-tahun, Bu. Setiap kali lewat dari tempat kosnya ke kampusnya, si ustadz ini berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rumah ini nanti jadi milik saya. Kalau kita melihat saat itu dia berdoa, kira-kira apa yang sikap kita? Pasti mungkin menertawakan, mencemooh, merendahkan, nanaonan, senajang gitu ya, dan seterusnya. Luar biasa. Dan ditakdirkan saat ini rumah itu menjadi miliknya. Allahu Akbar. Kumaha ceritana Ustaz? Luar biasa. Jodohnya dia menikah dengan putri dari yang punya rumah itu. Akhirnya mertuanya memberikan rumah itu kepada menantunya. Nah, ieu mah bumi ieu ayeuna mah kagungan nanda. Luar biasa. Lihat, itu gambaran dua, ajaran Al-Quran, silaturahim, terus apa lagi? Doa. Belum lagi ajaran-ajaran yang lain dalam Al-Quran yang kalau kita amalkan, maka insya Allah akan menjadi solusi buat kita semua. Sepakat, Bu? Nah, jadi sudah terjawab kenapa belum terkabulkan, selesaikan solusi, belum ada solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Karena Al-Quran itu jarang kita baca, Al-Quran itu jarang kita tadabburi, Al-Quran itu jarang kita amalkan. Coba diamalkan, pasti ada solusi. Coba diamalkan, pasti Allah berikan jalan keluar. Nah, itulah PR kita saat ini. Bagaimana caranya kita mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Ketika kita mengamalkan ajaran Al-Quran, maka insya Allah seluruh permasalahan kita akan terselesaikan. Generasi kita akan terselamatkan. Apapun permasalahannya, Al-Quran adalah solusinya. Masalah saya ini, lihat, menurut Al-Quran kira-kira jalan keluarnya apa? Masalah saya begini, kira-kira menurut Al-Quran solusinya apa? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat membersamai Al-Quran, selamat berbahagia bersama Al-Quran, karena Al-Quran menjanjikan kepada kita semua solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.